Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fania Sindia. Saya dari PTNB, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemeliharaan pada ternak kelinci. Halo teman-teman, nama saya Eja Jevania Patricia, saya dari kelas PTNB. Saya mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan. Di sini kami akan mereview YouTube tentang budidaya ternak kelinci. Nah, di sini saya akan menjelaskan manajemen pakan, manajemen kesehatan, manajemen kandang, dan juga analisis usahanya. Nah, teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan manajemen kandang, di mana kandang ini adalah faktor yang paling utama dalam memelihara ternak kelinci agar kelinci tetap merasa nyaman dan juga aman. Nah, teman-teman, untuk pada video kali ini, kita akan membahas video dari Kings Bunny, di mana Kings Bunny ini kita ketahui kandang kelinci yang mereka punya adalah kandang kelinci lipat yang berukuran 60 x 60 cm. Nah, kandang kelinci ini memang tidak diperlukan ukuran begitu besar, dikarenakan memang kelinci itu ditempatkan satu kandang adalah satu kelinci. Kemudian, tampak di bawah kandang itu ada alas yang terdapat sekam atau serbuk kayu yang fungsinya untuk menyeram urin dan juga tempat kotoran yang tercampur di sekam. Tujuannya itu adalah untuk tidak menghasilkan bau yang begitu menyengat. Kemudian pada kelinci yang bertingkat, mereka menggunakan penampungan yang miring dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Fungsinya adalah untuk membuat kotoran dapat jatuh tepat ke tempatnya. Kemudian ada juga urine guard. Lalu ada juga pipa. Pipa ini bertujuan untuk menampung dan juga mengalirkan kotoran ke penampung bawah, lalu penampung bawah akan mengalirkannya ke ember. Untuk langkah-langkah pembersihannya adalah yang pertama kita harus selalu mengingat untuk memakai sarung tangan. Yang kedua, pada video Kings Bunny kita melihat mereka sedang membersihkan kandang yang bertingkat, di mana kandang bertingkat ini menggunakan urine guard. Urine guard ini berfungsi untuk menampung kotoran atau mencegah kotoran agar tidak berserakan di luar kandang. Kemudian kita harus membuka urine guard ini untuk mempermudah kita dalam membersihkan kandang atau kotoran dengan sekop. Kemudian bersihkan kotoran itu dengan sekop, lalu tampung dengan ember, lalu setelah ditampung dengan ember kita bawa keluar, lalu ditimpa dengan tanah dan masukkan ke dalam kantung atau goni. Kemudian kantung atau goni tadi akan ditimpa lagi oleh tanah supaya kotoran-kotoran ini tadi tidak menghasilkan bau yang sangat menyengat. Setelah semuanya telah selesai, kita dapat mencuci tangan untuk menghindari bakteri-bakteri yang ada pada tangan setelah membersihkan kandang tadi. Nah, untuk pakan kelinci yang dapat kita berikan yang pertama adalah hay. Hay ini adalah hijauan yang telah dikurangi kadar airnya, dan hay ini aman untuk dikonsumsi oleh kelinci dikarenakan tidak mengandung kadar air yang tinggi sehingga tidak menyebabkan pembunuh pada kelinci. Dan ini dijadikan pakan pokok untuk kelinci. Hay ini dapat dibeli di pet shop ataupun dapat kita buat sendiri. Kemudian ada juga pelet khusus untuk kelinci. Pelet khusus untuk kelinci ini khusus diberikan untuk kelinci tapi memiliki batasan dikarenakan jika kelinci tidak dibatasi pemberiannya maka kelinci akan mengalami overweight. Yang ketiga ada sayuran segar. Sayuran segar ini dapat diberikan kepada kelinci, tetapi ada juga sebagian sayur yang tidak boleh diberikan kepada kelinci seperti kangkung karena kangkung mengandung getah basah dan juga kadar air yang tinggi. Kemudian untuk sayur-sayur apa saja yang bisa dimakan, yang pertama itu ada daun kemangi. Daun kemangi ini berguna untuk mempercepat birahi. Kemudian ada daun seledri. Daun seledri ini gunanya untuk mempercepat pertumbuhan dan juga menyehatkan bulu. Kemudian ada daun jambu biji. Dan jambu biji ini diberikan untuk obat mencret bagi kelinci. Daun pepaya juga untuk obat mencret dan juga obat kembung. Kemudian ada daun katuk, itu diberikan untuk kelinci yang sedang menyusui. Dan jangan lupa untuk memberikan kelinci air minum. Jika ingin memberikan kelinci air minum yang tidak matang seperti memberikan air pump, itu boleh saja, tetapi air pump itu harus direndam atau diendapkan terlebih dahulu selama 2 menit. Penyakit yang pada umumnya yang dapat menyerang kelinci yang pertama itu adalah penyakit scabies. Penyakit scabies ini disebut juga dengan penyakit kurap. Untuk kelinci yang mengalami kembung ataupun mencret dapat kita beri pelet, hay, dan juga air minum. Tapi biasanya juga diberikan obat untuk mencret dan antioksidan oral. Biasanya diberikan itu 2,02 ml diteteskan atau dispekkan ke dalam mulut kelinci, yaitu satu hari bisa diberikan 3 kali, itu untuk indukan, sedangkan untuk anakan yang berumur 3-4 minggu dapat diberikan hanya 1 tetes, yaitu satu hari 3 kali. Itu diberikan sampai dengan sembuh. Cara memandikan kelinci. Cara memandikan kelinci adalah dengan mandi kering. Mandi kering adalah mandi tanpa air. Yang perlu dipersiapkan yang pertama sisir kelinci, dan yang kedua ada bedak bayi. Bedak bayi bisa kita pakai merek apa saja ya. Sebelum mandi, periksa secara keseluruhan seperti telinga, mata, hidung, kaki, kuku-kuku kelinci. Jika ada yang belum bersih, terlebih dahulu bersihkan ya.
seperti pemotongan kuku pada kaki-kaki kelinci. Setelah itu, disisir terlebih dahulu dari bagian kepala, arah depan ke belakang, dan sebaliknya dari belakang ke depan, lalu sisir ke bagian badan kelinci. Mandikan kelinci sebanyak 1 minggu 2 kali. Setelah disisir, lalu ditaburi bedak ke seluruh bulu kelinci, lalu gosok-gosokkan bedak sampai hilang. Pemilihan bibit. Memilih indukan kelinci dengan menentukan produktivitas dan kualitas hasil budidaya. Nah, berikut langkah-langkah memilih bibit ternak kelinci yang baik. Pertama, pilihlah kelinci yang memiliki riwayat kesehatan yang baik, keturunan yang menghasilkan banyak anakan dalam sekali kelahiran. Bobot indukan betina 4-5 kg dan jantan 3-5 kg. Yang ketiga, memiliki pinggul yang bulat penuh, punggung tidak cekung, mata cerah, tidak terlihat lesu. Yang keempat, bersih di daerah kelaminnya ya. Perkawinan kelinci. Kelinci berproduksi dengan cara melahirkan anak. Kelinci memasuki tahap dewasa dengan siap dikawinkan pada umur 6-12 bulan ya, tergantung pada jenis dan rasnya. Secara alamiah, kelinci betina yang siap melahirkan anak ketika sudah birahi. Nah, untuk analisis usahanya sendiri, kami berusaha untuk mencari atau menghitung sendiri yang perkiraan harganya berasal dari Google. Terima kasih telah menonton video kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf dan kami juga siap menampung kritik dan saran yang dapat membantu. Terima kasih.